Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for... Jadwal Red Sparks putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dibuka dengan melawan GS Chalters Seoul Kicks pada 10 Januari 2025. GS Chalters Seoul Kicks merupakan lawan relatif mudah buat Megawati Hangestri CS. Apalagi di klasemen sementara GS Chalters Seoul Kicks jauh berada di bawah Red Sparks. Dengan poin 6, GS Chalters Seoul Kicks menempati posisi juru kunci. Kemudian berlanjut pada pertandingan melawan Hwaseong IBK Altos pada 14 Januari 2025. Hwaseong IBK Altos adalah tim yang dikalahkan Megawati Hangestri CS pada partai terakhir putaran ketiga. Pada 18 Januari 2025 Daejeon Jungkwanjang Red Sparks bakal menjajal Gimcheon Korea Expressway Highpass. Melihat tiga lawan yang akan dihadapi pada laga leg awal putaran keempat, Red Sparks berpotensi memperpanjang rekor tidak 8 kali tak terkalahkan secara beruntun. Red Sparks terakhir kali meraih 8 kemenangan berturut-turut pada musim 2008-2009. Itu terjadi pada periode 15 Februari 2009 hingga 15 Maret 2009. Dan Red Sparks tetap bisa bersaing untuk meraih gelar Liga Voli Korea bersama pemimpin klasemen, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai Isi Hillstatte, posisi kedua. Hingga Rabu, 1 Januari 2025, tim berjulukan Red Force tersebut tertinggal 7 poin dari juara bertahan, Hillstatte. Duo penyerang tangguh Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit telah menjadi pusat kesuksesan tim musim ini. Mega memimpin perolehan skor saat menjumpai BK Altos dengan 18 poin, diikuti oleh Bukilit dengan 17 poin. Penampilan mereka mencerminkan keunggulan yang konsistensi sepanjang musim. Megawati sejauh ini telah mengumpulkan 404 poin dan menempati peringkat ketiga dalam daftar top skor, disusul Bukilit di posisi keempat dengan 397 poin. Megawati yang bergabung dengan Red Sparks melalui draft kuota Asia untuk musim 2023 hingga 2024, berperan penting dalam membantu tim mencapai post Season tahun lalu untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Red Sparks harus mempertahankan momentum mereka untuk mengamankan tempat post Season untuk tahun kedua berturut-turut karena 3 atau 4 tim teratas melaju ke perebutan kejuaraan. Pada Liga Voli Korea, pemenang liga melaju langsung ke kejuaraan, sementara tim peringkat kedua dan ketiga bersaing di babak playoff untuk menentukan lawan mereka. Jika selisih poin antara tim peringkat ketiga dan keempat adalah 3 poin atau kurang, kedua tim akan berhadapan dalam semi playoff, dengan pemenangnya melaju ke babak playoff. Kesempatan untuk mencetak rekor klub baru untuk kemenangan beruntun menanti Red Sparks pada 10 Januari di Jangchung Arena, kota Seoul, tempat mereka dijadwalkan menghadapi tim peringkat terakhir GS Chalters Seoul Kicks. GS Chalters tengah mengalami kesulitan hingga paruh pertama musim dengan 1 kemenangan, 17 kekalahan, dan 6 poin, mereka berada di dasar klasemen Liga Voli Korea. GS Chalters adalah satu-satunya tim di antara 14 tim putra dan putri yang tidak memperoleh lebih dari 10 poin. Perubahan suasana sangat dibutuhkan. GS Chalters baru-baru ini merekrut bloker tengah tim nasional Vietnam, Thuy, untuk mengembalikan performa tim. Ada 6 laga yang dijadwalkan dijalani tim asuhan Ko Hae-jin pada putaran keempat. Sebagaimana diketahui sebanyak 2 pemain telah diumumkan menjadi MVP yakni Megawati Hangestri, Red Sparks dan Andres Villena, KB Star, oleh Kovo pada Rabu, 1 Januari 2025, siang waktu Indonesia Barat. Terpilihnya pevoli asal Jember sebagai MVP pada putaran ketiga ini tak lepas dari kontribusi serta statistik ciamiknya selama round ini berlangsung. Yakni pevoli berjuluk Megatron itu tercatat memiliki 155 poin ada di urutan kedua di putaran paruh musim ini. Sementara sisanya memimpin di posisi pertama dalam 5 sektor, yakni 52,8% attack rate, 47,0% open attack, 57,4% back attack. Lalu dua lagi ialah 56,7% quick open dan terakhir ada 75,0% time different attack yang juga menempati posisi pertama.
Berdasarkan laman Naver, Megawati Hangestri berhasil mengalahkan rekan setimnya sendiri yakni Vanja Bukilic. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Megatron mendapatkan 13 suara dari awak media. Sedangkan Vanja Bukilic 12 suara saja. Lalu Kim Yeon Kong alias si Ratu Voli Korea menerima 2 suara. Lalu 1 suara masing-masing untuk Giselle Silva dan Laetitia Momabasoko. Sementara 2 suara lainnya tidak memilih siapapun. Mega juga mengakhiri rekor milik Ratu Voli Korea yakni Kim Yeon Kong yang sebelumnya menjadi MVP pada putaran pertama dan kedua. Sekadar informasi, peraih MVP setiap putarannya berhak menerima hadiah fantastis yakni sebesar 2 juta won atau setara 22 juta rupiah. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik atau MVP pada putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Ternyata, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, lebih berharap rekan setim Megawati, Vanja Bukilic, yang mendapat predikat tersebut. Bulan lalu, pelatih Ko saat Red Sparks sedang dalam 5 kemenangan beruntun, meminta bantuan saat dia meninggalkan konferensi pers. Pelatih Ko yang sangat menghargai kontribusi pemain asing, Bukilic, nama mengatakan bahwa pemain asal Serbia itu menerima MVP putaran ketiga. Bukilic telah memainkan peran sebagai jimat keberuntungan bagi Red Sparks musim ini. Pemain 25 tahun itu bergabung dengan Red Sparks musim ini, mendukung tim dengan menjaga lapangan sendirian saat pemain absen karena cedera ada awal musim. Meskipun terjadi perubahan posisi dari opposite menjadi outside hitter karena keadaan tim, Bukilic beradaptasi dengan baik dan memimpin tim menuju kemenangan beruntun. Bukilic telah mendukung tim dalam baik dalam menyerang maupun bertahan sepanjang paruh pertama musim ini. Dia saat ini mendapat peringkat keempat dalam perolehan skor, 397 poin, ketiga dalam tingkat keberhasilan serangan, 42,24%, dan ketujuh dalam efisiensi receive bola, 34,48%. Itu adalah prestasi yang hebat dalam posisi yang telah dicobanya untuk pertama kalinya sejak menjadi pemain profesional. Bukilic mengubah posisinya sebelum musim ini. Ia mengikuti pilihan tim untuk bermain bersama dengan pemain kuota Asia, Megawati yang menjadi opposite Red Sparks. Bukilic yang bermain sebagai opposite untuk Gimcheon Korea Express Haepas musim lalu, mengubah posisinya menjadi outside hitter setelah bergabung dengan Red Force musim ini dan bermain di lapangan yang sama dengan Mega. Itu adalah tantangan besar bagi Bukilic yang tidak memiliki pengalaman sebagai outside hitter dalam liga profesional. Tetapi, ia beradaptasi dengan posisi barunya dengan menunjukkan bakat luar biasa dalam pertahanan. Dia adalah pemain hebat dan saya sangat berterima kasih kepadanya, kata pelatih Ko. Dengan Bukilic, kami bisa melakukan taktik yang kami inginkan. Saya sangat bersyukur. Megawati juga mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Eda Ili. Bukilic memiliki bakat hebat dalam bertahan. Pasti tidak mudah untuk mengubah posisi, jadi saya bersyukur atas keputusan besar itu, aku Megawati. Megawati juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bukilic. Berkat Bukilic, saya bisa fokus pada penyerangan dengan nyaman. Saya senang dan gembira bisa bermain di lapangan yang sama dengannya, bekerja sama dengan baik dengannya di sisi kiri dan kanan, ditutur pemain asal Jember, Jawa Timur itu. Namun, Bukilic tidak menerima penghargaan MVP yang diharapkan sang pelatih. Dia gagal mendapatkan predikat tersebut karena tertinggal 1 suara dari Megawati, 13 suara, dalam pemungutan suara. Bukilic memiliki performa tingkat atas, seperti peringkat ketiga dalam perolehan skor ronde 3, 153 poin, peringkat kedua dalam rasio keberhasilan serangan, 43,8%. Dia menduduki peringkat kedua dalam rasio keberhasilan serangan terbuka, 41,29%. Bukilic tertinggal 1 poin dari Megawati seperti peringkat kedua dalam perolehan skor, 155 poin, dan peringkat pertama dalam rasio keberhasilan serangan, 52,76%. Akan tetapi, Bukilic dievaluasi atas keterampilan menyerang dan bertahannya, sampai-sampai ia terlibat dalam pertarungan di dalam tim dengan Megawati. Pada saat Ko Hye-jin berharap Bukilic menjadi MVP paruh pertama musim, Bukilic masih akan berusaha tampil dengan performa terbaik. Masih ada 3 pertandingan tersisa, jadi saya harus memenangkan 3 pertandingan lagi. Jika tim menang, saya ingin menerima gelar MVP, juga, ucap Bukilic. Berkat pengorbanan tak kasat mata Bukilic, Red Sparks memenangi 8 pertandingan berturut-turut, memperkecil ketertinggalan dengan peringkat kedua, serta menuntaskan paruh pertama musim dengan catatan gemilang.